Situasi berangsur-angsur jatuh ke dalam situasi yang sangat tegang, ekspresi Xiao Yan sedikit serius, dan nyala api suci di tubuh terbakar lagi. Kekuatan besar dan suci dengan mudah dituangkan ke alam surga, dan permukaan cermin berubah. Kali ini muncul mengesankan gambar surga. Kaki langit. Melihat situasi seperti itu, hati Xiao Yan sedikit terkejut. Sekarang, alam surga memiliki Cange Kronit Xia Yuexi yang bertanggung jawab. Reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat yang terakhir peringkat kekuatan yang menakutkan, bahkan dalam menghadapi serangan dari beberapa pembangkit tenaga listrik di luar ranah, saya khawatir itu masih mungkin. 1 atau 2 putaran. Saya khawatir justru karena keberadaan Yuexi bahwa di antara pasukan yang dikirim untuk menyerang alam surga dari luar wilayah, ada 2 keluarga kerajaan besar dan 1 keluarga suci besar. Menurut berita terbaru, yang terlemah di antara orang-orang kudus yang kuat juga memiliki kekuatan setengah langkah dan 8 lapisan. Raja Roh Menelan dan penguasa domain pedang saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Rupanya, mereka berdua kebetulan bertemu Suner dalam perjalanan untuk mendukung klan Phoenix. Setelah beberapa pertanyaan, mereka juga tahu banyak tentang situasi saat ini. Gambarnya sangat aneh. Di alam surgawi, 9 pegunungan Tianshan berdiri dengan megah, di antaranya, pohon-pohon kuno menjulang ke langit, batu-batu aneh muncul tanpa henti, dan bahkan pemandangan ilusi yang tertinggal di pegunungan Tianshan jarang terjadi di dunia. Di atas 9 pegunungan Tianshan adalah Istana Dewa Bulan, Istana Dewa Bunga, dan negara adidaya lainnya dari alam surga. Pada saat ini, manusia yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di bawah kafan 9 pegunungan Tianshan mengangkat kepala mereka dengan panik, hanya untuk melihat puncak pegunungan Tianshan yang awalnya damai. Pada saat ini, kumpulan energi jahat yang sangat gelap terus-menerus menyerang dan mengikis ini, daerah, dunia. Tampaknya ada semacam aura jahat dan jahat yang menggerogoti dunia di atas pegunungan Tianshan. Perasaan kesedihan dan penindasan menyapu dari pegunungan Tianshan, membuat seluruh dunia surgawi merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Yun Yun dan yang lainnya datang ke kaki salah satu pegunungan Tianshan dan melihat ke puncak pegunungan Tianshan yang tak berujung. Tampaknya di ujung yang jauh, ada begitu banyak orang yang kedinginan di sekujur tubuh mereka, dengan mata sedingin es, dan tubuh mereka seperti es 10.000 tahun. Bayangan jahat yang umumnya dingin dan dingin di gua berdiri. Di seberang kekuatan jahat ini, tampaknya ada beberapa sosok tunggal yang berdiri berdampingan, beberapa dengan rambut putih seperti salju, beberapa dengan rambut panjang miring seperti air terjun, angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi pupil mereka sedingin es, tidak ada gunanya perubahan suasana hati. Sangat acuh tak acuh. Ibu, 9 pegunungan Tianshan tampaknya dipenjarakan dengan kuat oleh beberapa orang kuat. Jika Anda menggunakan cara biasa, sulit untuk menembus batasan ini dan memasukinya. Di antara pusat kekuatan elit di belakang Yun Yun, banyak tokoh berbicara. 2 klan kerajaan, 1 klan suci yang hebat, ayo pergi. Karena itu, mata Yun Yun yang lembut dan indah tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan kelopak energi yang melonjak di sekitar tubuhnya melonjak sesuka hati, dan itu ternyata menjadi fluktuasi yang mengganggu dan menakutkan. Yun Yun memimpin sekelompok pasukan untuk mendukung alam surga. Bagaimanapun, kekuatan yang terakhir telah sepenuhnya stabil pada tingkat reinkarnasi lapisan ke-7. Dalam hubungannya dengan banyak sarana di tubuhnya, kekuatan dan efektivitas tempurnya telah melonjak ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi dia tidak membawa terlalu banyak elit. Hanya ada 1 peringkat reinkarnasi 5 lapis dan beberapa penjaga di bagian bawah reinkarnasi. Di atas pegunungan Tianshan, sekarang terjadi pembantaian yang agak tragis. Di antara surga, area terlarang Tianshan yang paling misterius. Ini adalah tanah tanpa hukum yang ditinggalkan oleh dunia peri, dan sunyi di mana-mana. Dikabarkan bahwa tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup dari sini. Karena ini adalah tempat terlarang, tempat kematian. Daging dan makhluk berdarah tidak dapat bertahan hidup di tempat ini untuk waktu yang lama. Begitu mereka tinggal terlalu lama, bahkan jika mereka kuat hingga tingkat reinkarnasi lapisan ke-7, mereka akan sepenuhnya ditelan. Bahkan banyak orang kuat seperti dunia sekarang ini bisa, tahan erosi kekuatan terlarang semua orang kuat harus dihindari. Yuexi, beritahu kami informasi yang relevan tentang jalan menuju rumah dewa. Kalau tidak, makhluk-makhluk di bawah naunganmu ini tidak akan bisa lepas dari sanksi dari tanah terlarang ini.
Di area terlarang, kelompok energi gelap seperti tali, mengikat tubuh banyak wanita cantik ke tempat yang sama, tetapi di luar area terlarang, ada dua pria jahat yang mencibir. Tuan Batas, ini benar-benar tidak mungkin. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Raja Sura memarahinya dengan marah, meskipun tali gelap di sekitar tubuhnya terus-menerus menelan kehidupan yang terakhir, tidak ada sedikit pun ketakutan di murid-muridnya, dan dia melihat bahwa dia dan surga hidup berdampingan dan mati. Guru, Yueru, yang berada di sampingnya, menggigit gigi peraknya sedikit, dan pedang Dewa Bulan di belakangnya berdengung, tetapi tidak peduli bagaimana yang terakhir berkomunikasi dengan tanda Dewa Bulan di tubuhnya, dia masih tidak bisa mendapatkan jawaban yang akurat, dan sepertinya ada sesuatu yang hilang. Nyonya Yao Qi, Yao Ling, Yao Wuchen, dan yang lainnya di samping juga penuh amarah, cukup benar. Tepat pada saat semua orang ragu-ragu, ada wanita lain dan beberapa gelombang napas yang baik di dunia ini. Kepala kerumunan adalah seorang wanita, dengan mata cerah dan gigi putih, leher ramping dan leher ramping. Yang terakhir ini berpakaian putih, berjalan di lotus langkah dalam kehampaan, dan kata-kata dan perbuatannya luar biasa, seperti peri cantik yang hanya ada di gulungan gambar, yang membuat orang berlama-lama. Yun. Melihat kemunculan tiba-tiba ini, Yueru terkejut. Hanya saja ketika saya melihat yang terakhir sekarang, baik kekuatan dan postur telah mengalami perubahan besar. Bahkan ketika melihat Yun, jejak Dewa Bulan di tubuh yang telah dalam keadaan tenang, tiba-tiba ada sedikit bergelombang. Salah satu dari 4 gundik wilayah api tak berujung. Yun. Pada saat ini, mata beberapa pria kuat di tepi area terlarang menjadi sedikit dingin, dan mereka memperhatikan Yun dengan waspada. Kekuatan Yun dan Cailin mungkin yang paling sulit dipahami dari 4 gundik, dan kekuatan dua raja mereka hanya peringkat reinkarnasi ke-7 dan puncak. Raja Roh Kudus, bagaimana menurutmu? Segera, kedua sosok itu melihat ke tanah kering di area terlarang, dan kemudian sebuah suara rendah hati keluar. Giggle, apakah akhirnya ada pria yang bisa menonton? Saat suara dua raja jahat jatuh di tanah kering asli, suara aneh muncul, dan energi hitam mengerikan melonjak, dan segera berubah menjadi penampilan manusia di depan semua orang. Ini juga seorang wanita dengan tubuh anggun dan tak tertandingi, tetapi seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh yang dingin, bahkan jika Yun melihatnya, tekanannya akan meningkat pesat. Niat membunuh wanita muda itu sangat menakjubkan. Begitu dia muncul, dia mengendalikan segala sesuatu di dunia ini seperti seorang master. Dia berjalan menuju Yun dengan tenang, seolah-olah sebuah gunung agung menekan Yun, seolah-olah dia ingin menghancurkannya, berkeping-keping. Apakah itu orang suci yang kuat? Melihat situasi yang rumit seperti itu, hati Yun langsung menjadi tegang. Hanya ada lebih dari selusin orang suci di luar wilayah, dan yang ini, bahkan jika peringkatnya dekat dengan bagian bawah, kekuatan peringkat reinkarnasi 8 kali lipat yang asli, sudah cukup untuk membuatnya menganggapnya serius. Gadis ini, apakah dia sudah menguasai kekuatan semacam itu dari peri bunga? Meskipun beberapa tokoh di dunia surgawi tahu tentang pencapaian luar biasa Yun selama pertempuran wilayah api tanpa akhir, tetapi melihatnya sekarang, itu masih mengejutkan. Pada saat ini, Chang'e, yang terikat di area terlarang, berada di bawah mahkota Yuexi, dan hatinya juga tersentuh. Kontrol Yun atas jejak Dewa Bunga dibenarkan, tapi mengapa Yueru mendapatkan jejak Dewa Bulan? Situasi yang awalnya hancur berbalik karena Yun dan yang lainnya. Merobek. Wajah Yun sedingin es, tangan gioknya memegang pedang Kaisar Surgawi Tai Chi dan melambaikannya dengan lembut. Sinar pedang yang mengandung aura suci melintas dalam sekejap, meninggalkan aura yang tak terhapuskan dan menakutkan dalam kehampaan. Segera, tali udara hitam yang mengikat semua orang di bawah dengan mudah hancur dan hancur. Untuk sementara waktu, banyak pemimpin tingkat tinggi di surga juga mendapatkan kembali kebebasan mereka dalam sekejap, tetapi kekuatan di tubuh mereka kurang lebih berfluktuasi, dan jelas bahwa mereka ditelan oleh kekuatan tanah terlarang, mengakibatkan mereka terikat oleh musuh di sini. Beberapa pil obat dari peringkat suci peringkat 8 untuk sementara dapat memulihkan 50% dari kekuatan reinkarnasi. Yuexi Senior, apa yang terjadi dalam situasi saat ini? Setelah melakukan semua ini, Yun bertanya pada Yuexi sambil mewaspadai pergerakan Raja Roh Kudus dan dua raja jahat di kejauhan.
Dengan kekuatan tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat UXI dan kekuatan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di surga, tidak mungkin untuk jatuh ke tangan lawan dengan mudah, mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Terima kasih. Banyak eksekutif tingkat tinggi mengambil pil obat di tangan Yun Yun dan menutup mata mereka untuk mengatur napas, mereka juga tahu bahwa ada pertempuran sengit menunggu mereka. Ledakan. Dengan kedatangan bala bantuan Yun Yun, pasukan surgawi yang bercokol di belakang juga memperhatikan pergerakan dari area terlarang, bergerak dengan kuat, dan tiba-tiba berjalan menuju area terlarang. Dalam pertempuran asli, kedua pasukan tidak pecah setelah pertempuran, karena tingkat atas alam surga secara diam-diam disusupi oleh dua raja dan orang suci yang kuat, ditangkap, dan kemudian dipenjarakan di daerah terlarang, informasi di dalamnya. Jumlah besar pasukan koalisi surgawi sangat banyak, dan mereka membentuk gelombang udara yang menjulang tinggi satu demi satu, yang membuat orang merasa sedikit santai. Tentara menekan, Yun Yun, Chang'e dan Yuexi bercokol di luar area terlarang, melihat tiga raja jahat dan tentara jahat bercokol di lubang hitam tak berujung di belakang mereka, wajah mereka serius. Dan aneh untuk mengatakan bahwa Raja Roh Kudus baru saja muncul dari tanah terlarang dan kembali kedua kekuatan jahat, tampaknya dia tidak takut akan kedatangan Yun Yun dan sejumlah besar pasukan koalisi di belakangnya. Kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-8, dan itu wajar untuk menertawakan makhluk-makhluk ini yang bahkan belum mencapai tingkat reinkarnasi ke-7. Api suci, senjata suci, dan roh dari dua alat suci yang tertidur di dalam pedang suci mengelilingi Yun Yun, yang baru saja berbalik dan bertanya kepada Yang Mulia Chang'e, Yueru dan yang lainnya. Namun, dua orang kecil dari roh artefak ilahi yang mengikuti perjalanan ini kini telah mencapai puncak reinkarnasi tingkat ke-6, dan mereka dapat bergabung untuk menangani pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tingkat ke-7. Petik 2. Yueru dan Chang'e Mianxia Yuexi saling memandang, dan setelah mendapat anggukan yang terakhir, mereka mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang baru saja terjadi. Pada saat bencana, meskipun alam surga sudah dipersiapkan dengan baik, tiga pria kuat menyelinap ke kamar tidur secara diam-diam. Dengan kerja sama ketiganya, pertahanan alam surga tidak berguna. Beberapa hari yang lalu, mereka bertiga menyelinap ke sini dan langsung mengikat semua alam surgawi tingkat tinggi. Tapi setelah belenggu menguasai seluruh surga tingkat tinggi, Raja Roh Kudus tidak mengeluarkan perintah pembunuhan, tetapi memasuki daerah terlarang sendirian, mencoba mengejar cara-cara tertinggi itu. Tiga raja, dengan mudah mengalahkanmu. Aliansi surgawi tidak pernah menderita kerugian, yang merupakan keberuntungan di antara kemalangan. Yun Yun mendengar kata-kata itu dan menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada banyak kerusakan di surga, kalau tidak dia akan gelisah, lagi pula, ini adalah rumah lain baginya sampai batas tertentu. Jika kedua pasukan berperang, itu pasti akan mengarah pada situasi pembunuhan yang kacau, yang akan terlalu membosankan. Mengapa kita tidak menaikkan sedikit taruhan? Setelah beberapa saat, melihat mata tentara sekutu yang ganas dan marah di langit dan kerumunan, wajah Raja Roh Kudus malas, seolah-olah dia tidak takut. Aku tidak tahu apa taruhannya. Setelah berpikir sejenak, Yun Yun dan Yuexi saling memandang dan berkata dengan nada diam. Setelah kedua belah pihak memulai perang total, surga akan menderita kurang lebih, sekarang Raja Roh Kudus mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, mereka juga senang melakukannya. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu bisa melenyapkanku sebelum mengembun, dunia ini akan selamat. Jika tidak, bahkan dengan penghancuran dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa melindungi dunia ini. Bagaimanapun, kekuatan semacam ini adalah keberadaan menakutkan yang melampaui para dewa dan hampir seperti dewa. Raja Roh Kudus tersenyum dan memandang orang-orang di bawah, seolah-olah ada konspirasi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dan tepat setelah suara yang terakhir selesai, telapak tangannya perlahan terangkat, dan tanaman hitam kecil dan halus muncul. Tanaman hitam itu seperti tanaman hitam seukuran lengan. Ada arus jahat yang kuat di akar dan batangnya. Pada intinya, ada biji hitam seperti kuncup bunga yang perlahan bergetar, yang tiba-tiba melepaskan kengerian yang mengerikan itu, membuat dunia bergetar, berfluktuasi. Dengan munculnya tanaman hitam jahat, banyak alam surgawi tingkat tinggi merasakan hawa dingin di hati mereka. Setelah penginderaan yang cermat, tidak sulit untuk mengetahuinya. Raja Roh Kudus benar sama sekali.
Jika hal-hal menakutkan seperti itu diringkas, saya khawatir seluruh alam surga akan menghadapi situasi kehancuran yang sangat sulit. Dua raja jahat akan diserahkan kepada kita. Meskipun kita sangat lemah sekarang, tetapi dengan bantuan pil obat, tidak akan menjadi masalah untuk menjerat mereka untuk saat ini. Tetapi Raja Roh Kudus ini tidak hanya kuat, tapi bahkan miliknya sendiri. Kekuatannya agak aneh, kami bertarung sebelumnya, dan sebelum kami menemukan metode serangan yang terakhir, semuanya jatuh ke tangannya, hati-hati. Begitu kata-kata itu jatuh, dengan tambahan bala bantuan dari wilayah api tak berujung, Yuexi memimpin dan sepenuhnya bertarung dengan dua raja jahat, dan situasinya tampaknya menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Di sisi lain, melihat Raja Roh Kudus dan Yun Yun, tubuh kedua wanita itu perlahan-lahan stagnan di udara, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Yun Yun sedang menunggu Raja Roh Kudus bergerak, memanfaatkan celah di antara mereka berdua untuk sepenuhnya melenyapkan tanaman jahat ini. Raja Roh Kudus juga menunggu, tujuannya secara alami adalah jejak Dewa Bunga pada Yueru dan Yun Yun, jejak Dewa Bulan. Meskipun dia tidak mendapatkan cara untuk masuk ke God of War ketika dia memasuki area terlarang, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia mendapatkan dua tanda ini, dia bisa mengejar jalan God of War. Izinkan saya bertanya, antara memerintah dan menangkap dunia surgawi belaka, dan menemukan cara untuk memasuki Dewa Dou, melangkah ke alam tertinggi Dewa Dou, dan menaklukkan langit, yang terakhir jelas lebih menarik. Ayo lakukan. Setelah kebuntuan sesaat, bibir Yun Yun melengkung tajam, dan api suci dan kekuatan reinkarnasi melonjak di sekitar tubuhnya. Menghadapi serangan tajam Yun Yun, Holy Spirit King juga tertawa terbahak-bahak. Pembangkit tenaga dari kedua belah pihak bertarung bersama sepenuhnya, dan seluruh dunia tampak kacau, dan energi panas terbang kemana-mana. Pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit, dan pertempuran antara Yun Yun dan Raja Roh Kudus sangat sengit. Tubuh Holy Spirit King sangat lembut, dan kecepatannya sangat gesit. Tidak peduli serangan mengerikan apapun yang dilepaskan Yun Yun, dia dengan mudah dihindari oleh yang terakhir dengan memutar pinggangnya, dan pertempuran antara keduanya menemui jalan buntu, sementara waktu. Sebaliknya, tanaman hitam di tangan yang terakhir perlahan meninggalkan kendali yang terakhir, tertanam dalam kehampaan, melepaskan gelombang cahaya gas hitam ke seluruh tubuh, seperti kejahatan serakah, terus-menerus menelan energi antara langit dan bumi, dipenuhi dengan dirinya sendiri, sensasi taktil menakutkan yang membuat kulit kepala mati rasa diam-diam muncul di antara dunia ini, memenuhi seluruh dunia dengan rasa kagum. Di atas tanaman, habatus sauda seperti jantung yang sangat jahat, berdetak sedikit dan tumbuh perlahan. Ini tidak bisa terus seperti ini. Setelah beberapa perkelahian, Yun Yun juga menyadari bahwa yang terakhir sengaja menunda waktu, dan segera mendengus. Segera, tubuh dua lelaki kecil, Tianlong, Di Feng, bergoyang, dan langsung berubah menjadi dua sinar cahaya menyilaukan yang menembus ke tubuh pedang Kaisar Surgawi Taiji. Suara keras Long Yin dan Feng Ming bergema di seluruh dunia, Yun Yun dengan lembut mengangkat pedang Kaisar Surgawi Taiji, bilahnya terangkat di atas kepalanya, dan sudut bibirnya melantunkan mantra kuno yang sangat kuat, memobilisasi kekuatannya, kekuatan kuno pedang Kaisar Surgawi Taiji yang eksklusif. Jejak Dewa Bunga mulai berputar, dan jejak bunga putih murni muncul di samping Yun Yun dari udara tipis, mengelilingi dan mengelilinginya, pada saat ini, yang terakhir seindah peri bunga. Pada saat berikutnya, bunga energi yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah mengalir ke arah pedang Kaisar Surgawi Taiji, dan api putih murni diam-diam melekat pada pedang Kaisar Surgawi Taiji. Kaisar Surgawi Taiji, penggal. Suara dingin dan kejam, disertai dengan bayangan pedang setinggi 10.000 kaki, membungkuk dari udara tipis. Dalam sekejap, seluruh dunia bergetar sepenuhnya, dan suara pecah sangat keras. Toplok, merasakan serangan terkuat Yun Yun dengan seluruh kekuatannya, hati banyak makhluk surgawi tingkat tinggi yang terjebak dalam pertarungan keras di belakang terasa dingin. Kekuatan penghancur macam apa ini? Kekuatannya mungkin di luar kategori setengah dewa, atau bahkan lebih dari itu. Raja Roh Kudus, dua pembangkit tenaga jahat dan tentara jahat di belakang, melihat bayangan pedang suci yang begitu luas, mau tidak mau memanggil ke langit. Tentu saja, menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Raja Roh Kudus tertawa sedikit, dan segera mengulurkan tangannya untuk menghancurkan biji hitam yang setengah jadi. Retakan, benih hitam dihancurkan olehnya,
dan riak energi mengerikan yang mengguncang 9 hari tersapu seperti air pasang. Bumi bergetar, dan tanah yang semula rata dan halus runtuh seperti potongan-potongan batu yang jatuh. Di celah antara runtuhnya bumi, aliran udara hitam tandus muncul, dan setiap orang yang diserang olehnya, suara yang menyedihkan terdengar. Tanpa waktu untuk melakukan perjuangan dan perlawanan, itu hancur seperti ini, baik tubuh maupun jiwa. Seluruh dunia sekarang dikelilingi oleh aliran udara hitam yang tandus ini, dan bahkan serangan Seon yang muncul di tangan Yun Yun terhenti di udara saat ini, seolah-olah untuk sementara kehilangan target dan mandek. Serangan pembuatan Bir Yun Yun sangat kuat, tetapi sekarang dia hanya memiliki kekuatan satu pukulan. Jika pukulan ini tidak sepenuhnya menghancurkan Raja Roh Kudus, menunggu akhir mereka masih akan menjadi jalan buntu. Aku akan membantumu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Segera, Chang'e bangkit dari Moon Creek di bawah mahkota, membentuk konfrontasi dengan Yun Yun, dan matanya terus mencari tubuh sebenarnya dari Raja Roh Kudus di bumi yang retak ini. Tentara kembali ke pertahanan. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana menjaga kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini, pada saat ini, Yueru dan yang lainnya hanya bisa fokus pada Yun Yun dan Yuexi. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melindungi makhluk di surga dan mengurangi korban yang tidak perlu sebanyak mungkin. Seluruh langit kosong, dipenuhi dengan bau mesiu yang sangat kaya, dan situasi pertempuran akan menyala sedikit pun. Bang bang bang. Segera setelah mereka mundur, wajah cantik Yun Yun dan Yuexi menjadi serius. Tampaknya tidak peduli seberapa kuat serangan mereka semua dimusnahkan di udara hitam tandus. Dan yang paling penting adalah bahwa setelah menghancurkan biji hitam, nafas dan sosok Raja Roh Kudus benar-benar hilang dalam persepsi mereka. Seolah-olah yang terakhir adalah gas hitam tandus, dan gas hitam tandus adalah dia. Tapi ada udara hitam tandus yang hampir tak terhitung jumlahnya di bumi yang retak. Dengan serangan Yun Yun, tidak mungkin untuk sepenuhnya melenyapkan dan memurnikan semua udara. Tidak, dia tidak kesepian dan hitam, tapi menyamar di dalamnya. Pedang surgawi diayunkan lagi, dan suara dengungan yang keras bergema di langit dan bumi, dan energi mengerikan menyapu Yun Yun samar-samar mendengar suara samar dari kehampaan di mana keduanya bertabrakan. Kecemerlangan Dewa Bulan, pedang Kaisar Surgawi Tai Chi, tebas. Dua suara dingin bergema lagi, dengan gelombang keluasan kuno yang tepat, menyapu seluruh dunia, menyatu menuju udara hitam di bawah celah. Ledakan, kedua serangan itu sengit, dan di bawah kendali keduanya yang disengaja, mereka benar-benar menyerang beberapa tempat aneh di kegelapan. Retakan, kedua serangan itu sepertinya mengenai benda yang kaku, dan suara tulang yang patah terdengar. Bagaimana Anda menemukan tubuh saya yang sebenarnya? Pada saat ini, tubuhnya terluka parah, dan ekspresi luar biasa muncul dari wajah Raja Roh Kudus yang dingin dan cantik. Darah memuntahkan tak terkendali, dan vitalitas dalam tubuh benar-benar hilang oleh kerja sama keduanya. Raja Roh Kudus. Dua raja jahat dan pasukan jahat di belakangnya menyaksikan Raja Roh Kudus jatuh ke dalam situasi seperti itu, mereka tiba-tiba kehilangan suara mereka, secara paksa melepaskan diri dari pengepungan pembangkit tenaga listrik lainnya, dan menyapu posisinya. Merobek, pergilah. Awan hitam gelap naik dari langit dan bumi, dan pasukan pihak lain melarikan diri ke sini sepenuhnya. Meskipun harganya adalah nyawa hampir semua pasukan jahat dan dua raja jahat. Selain itu, tujuan dan ambisi yang disebut Raja Roh Kudus ini tampaknya lebih dari sekadar mencoba menguasai surga. Sayangnya, dia selalu meremehkan tekad Yun Yun dan yang lainnya untuk melindungi surga, sampai mati, jadi kali ini koalisi jahat menyerang surga, yang merupakan kerugian besar. Bencana alam surga berakhir seperti ini. Setelah ini, alam surga, yang vitalitasnya telah rusak parah, benar-benar berdiri setelah bencana ini. Lagi pula, dengan bantuan sumber daya pil aliansi api yang tak ada habisnya, tingkat pertumbuhannya adalah juga mengejutkan. Surga, sebenarnya melarikan diri oleh orang suci yang kuat ini. Melihat adegan akhir di alam rahasia surgawi, Xiao Yan juga mengangguk sambil berpikir. Tampaknya orang yang disebut orang suci yang kuat mengendalikan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa, dan bahkan ada keberadaan yang lebih menakutkan dari ini. Meskipun dia melarikan diri, tetapi dia terluka parah karena itu, lain kali kita bertemu, dia dapat dengan mudah dibunuh. Raja Roh Menelan berkata sambil tersenyum,
fakta bahwa beberapa kekuatan dari aliansi api tak berujung telah menang satu demi satu benar-benar membesarkan hati. Dunia iblis. Aku khawatir itu adalah hal terpenting dalam bencana ini. Kuharap tidak akan terjadi apa-apa. Penguasa wilayah pedang mengangguk setuju, tetapi dia masih memiliki banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Dunia iblis, raja dari semua binatang, kaisar iblis dan kekuatan besar Suanyi. Xiao Yan mengangguk perlahan, dengan ekspresi serius di wajahnya. Jelas, ini adalah ranah yang paling mengkhawatirkan. Bencana alam surgawi perlahan turun, dan Xiao Yan juga diam-diam menghubungi banyak pewaris dari Endless Flame Alliance melalui api suci. Gambaran alam rahasia surgawi perlahan berubah, dan pada saat ini, ia mencapai wilayah terakhir dari aliansi api tak berujung. Dunia iblis. Dari zaman kuno hingga sekarang, dunia iblis selalu dipenuhi dengan misteri yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana banyak makhluk di dunia yang luas telah menghabiskan seluruh hidup mereka berkultivasi dan mencoba untuk naik. Hanya ketika Anda melangkah ke dunia iblis Anda bisa bebas dari perselisihan di dunia manusia, meskipun dunia iblis juga merupakan tempat di mana kekuatan dihormati, ini tidak menghalangi statusnya yang tinggi di antara makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dan dunia iblis besar selalu menghormati satu-satunya aturan kekuatan. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk pertempuran antar monster. Jika kekuatan lain dari luar dunia terlibat, saya khawatir itu akan menyebabkan perlawanan yang kuat dari seluruh dunia iblis. Pusat dunia iblis. Awalnya, pusat dunia iblis adalah tempat di mana banyak monster mendambakan. Bagaimanapun, monster yang bisa memasuki pusat dunia iblis adalah yang terbaik di antara para monster. Pusat damai dan damai asli dari dunia iblis sekarang penuh dengan kekacauan dan mayat. Dan noda darah samar, tersebar secara acak di banyak kuil, menambahkan pukulan yang sangat kuat di sini, membuat suasana seluruh ruang terlihat sangat menyedihkan. Di pusat dunia iblis, pasukan koalisi jahat di bawah kepemimpinan dua raja dan dua orang suci dari luar wilayah menyerang bersama-sama, situasi tragis di sini sangat mengejutkan. Namun, meskipun pasukan yang dikirim dari luar wilayah untuk menyerang dunia iblis sangat besar, dunia iblis besar bukanlah vegetarian. Hanya dalam beberapa hari setelah pecahnya perang antara kedua belah pihak, banyak pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis bangkit untuk melawan, dan tiba-tiba pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah dengan pasukan koalisi asing. Pasukan koalisi ekstrateritorial, yang telah memenangkan tiket, harus menemukan cara lain di bawah perlawanan putus asa dari dunia iblis. Mereka mencoba untuk memimpin dalam merebut pusat dunia iblis, mengejutkan monster dengan prestise melenyapkan para pemimpin dunia iblis, dan menyelesaikan erosi dunia iblis. Selama beberapa hari pertempuran itu, bahkan jika binatang buas di dunia iblis sangat putus asa, bahkan jika mereka kalah dari lawan, mereka akan menarik satu atau dua pembangkit tenaga jahat yang lebih kuat dari diri mereka sendiri untuk menghancurkan diri sendiri. Jadi di bawah pertempuran seperti itu, jumlahnya kerugian pasukan koalisi dari 4 klan jahat sebenarnya bahkan lebih besar daripada monster di dunia iblis. Makam monster, ini adalah wilayah kuno yang terkenal di seluruh dunia monster, dan juga merupakan tempat yang dianggap sebagai tempat suci oleh monster yang tak terhitung jumlahnya. Alasan utama untuk ini adalah bahwa di dalam makam ada banyak binatang iblis, mayat, dan warisan dari mantan penguasa dunia iblis yang tidur nyenyak. Pemakaman gunung yang besar memiliki wilayah yang luas, dan bahkan larangan misterius dan kuno yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, menjadikannya tempat suci tertinggi di pusat seluruh dunia iblis. Makam iblis, yang dulunya sunyi senyap di masa lalu, sekarang sangat ramai, dan banyak sosok yang berkumpul dari segala arah menatap makam inti dunia ini dengan kemarahan di mata mereka. Di kedalaman makam inti itu, ada beberapa napas menakutkan yang keluar dari langit, membuat orang merasa pusing ketika merasakannya sedikit. Pada saat ini, beberapa tokoh yang akrab juga tiba di sini satu demi satu. Lord Cailin, penguasa dunia dan yang lainnya, untuk mencegah tentara asing melenyapkan sepenuhnya orang-orang kuat di pusat dunia iblis, mereka tiba-tiba mempertaruhkan diri mereka sendiri dan memikat mereka ke dalam kelompok makam iblis dengan kekuatan mereka sendiri, beberapa orang. Sekelompok sosok perlahan berdiri di pintu masuk makam di wilayah makam kelompok iblis melihat makam gelap yang tampaknya telah bertahan dari zaman kuno, rubah iblis berekor 9 King Luan dan serigala naga hitam di kerumunan memiliki ekspresi serius dan tidak bisa menahannya, membuka mulutnya.
Tidak ada penguasa dunia dan lainnya di pusat dunia iblis hari ini. Meskipun situasi pertempuran telah stabil, pasukan monster berada dalam kekacauan. Pada saat krisis, untungnya Cailin memimpin bala bantuan aliansi api yang tak ada habisnya untuk tiba di waktu, dan situasi krisis akan terbalik sekarang, simpan kembali. Pemimpin keluarga kerajaan yang tetap tinggal untuk menyerang pusat dunia iblis telah jatuh ke tanganku. Dengan cara ini, harus ada pembangkit tenaga listrik kerajaan dan 2 pembangkit tenaga suci. Dengan kekuatan penguasa alam Suanyi dan wakil penguasa alam Yaodi saat ini berada di sekitar tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, kekuatan pembangkit tenaga kedua orang suci itu seharusnya tidak cukup untuk membuat mereka begitu terintimidasi. Sebuah busur es melintas di pupil Cailin, dan ketika dia melihat ke kejauhan, dia tidak dapat menangkap aura spesifik di inti makam kelompok iblis. Sepertinya ada kekuatan yang sangat kuat di makam ini, mengisolasi eksplorasinya. Hal terakhir yang saya lihat adalah bahwa 3 kekuatan jahat yang tersisa mengejar penguasa dunia dan yang lainnya dan memasuki makam kelompok iblis. Serigala naga Heisha berbicara lagi, suaranya penuh dengan ketidaksabaran. Area ini agak aneh, Kaisar Long Xuewu. Anda memimpin bala bantuan dan kekuatan dunia iblis kami untuk menjaga tempat ini dan mengepung pasukan koalisi jahat yang tersisa. Tanpa kepemimpinan komandan kerajaan, kelompok pasukan koalisi jahat ini akan menjadi rentan. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan masuk ke makam iblis. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin Cailin bergema di benak orang-orang kuat di belakang, dan tekanan besar dari 10 warna Sky Swallowing Python membuat semua orang harus tinggal di sini. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Cailin juga memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya. Bagaimanapun, kekuatannya di peringkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat sedikit rumit. Kelompok pembangkit tenaga listrik di belakangnya, yang bahkan belum mencapai peringkat reinkarnasi 7 kali lipat, masuk ke kubur bersama-sama, tetapi itu hanya penghancuran diri. Ya, begitu kata-kata itu jatuh, semua orang bergabung di luar makam untuk mengatur formasi megah berikutnya, dan mereka terus mengepung dan membunuh pasukan koalisi jahat yang terkikis. Untuk sementara waktu, pemandangan di wilayah makam monster sangat mengerikan, spektakuler. Beberapa orang dewasa, monster di dunia iblis berbeda dari manusia. Dengan dukungan dari pembangkit tenaga listrik di domain api tanpa akhir, kerugian kita sangat serius. Jika ini terus berlanjut, koalisi kita akan sepenuhnya dikalahkan di sini. Tidak jauh dari makam kelompok iblis, di sebelah tempat yang menjulang ke awan, pembangkit tenaga bayangan jahat yang bermartabat melihat kekuatan koalisi jahat yang berkurang di bawah, dan merasa cemas di dalam hatinya. Sekali waktu, 4 raja memimpin koalisi jahat dan menghancurkan banyak pembangkit tenaga listrik di dunia iblis dengan keuntungan yang luar biasa. Namun, di bawah komentar aneh dari Master Dunia Iblis dan Wakil Master Dunia, 3 raja yang tersisa benar-benar mengabaikan arus, situasi pertempuran, langsung mengikuti yang terakhir dan melangkah ke kelompok makam iblis ***. Tampaknya para penguasa dunia iblis telah membuang chip tawar-menawar yang sangat menggoda. Dan tentara sekutu jahat di belakang hanya dipimpin oleh seorang komandan raja untuk menangkap dunia iblis, dan komandan keluarga kerajaan yang tersisa dan 2 orang suci yang kuat diusir bersama. Sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa beberapa orang dewasa akan membunuh Master Dunia Iblis sesegera mungkin. Pada saat itu, kita akan dapat mengambil inisiatif dalam situasi ini lagi. Dalam bayang-bayang, tidak ada pilihan selain merencanakan seperti ini. Tetapi jika ini dikonsumsi seperti ini, warisan dari 2 keluarga kerajaan dan 2 keluarga suci mungkin akan habis di sini. Bagaimanapun, serangan saat ini harus dipertahankan. Meskipun ada banyak keraguan, kekuatan jahat yang tersisa hanya dapat melakukan ini di bawah perlawanan dari kekuatan sekutu dunia iblis. Bunuh aku. Niat membunuh yang menderu dari seluruh langit muncul, dan seluruh pusat dunia iblis menggelar adegan pembunuhan hidup dan mati. Tetapi tidak peduli seberapa besar jumlah pasukan koalisi jahat yang keluar dari pusaran lubang hitam, banyak monster di pusat dunia iblis tidak bergeming sama sekali. Mundur selangkah adalah tanah air dunia iblis. Untuk tanah air, untuk dicintai dan dicintai, kita harus berjuang, karena rumah ada di sini. Area makam monster sangat misterius. Ada kuburan bergelombang besar di sini. Ada kuburan tak berujung dari berbagai monster. Kadang-kadang,
beberapa paksaan kuno akan miring keluar dari kuburan monster, yang tiba-tiba akan menyebabkan banyak kerusakan di dunia ini. Semburan gua. Namun, hal terpenting di area ini adalah kuburan gua di intinya, di mana inti dari seluruh kelompok makam iblis. Area datar besar, pada saat ini, satu demi satu energi kekerasan muncul, dan fluktuasi di dalamnya mengejutkan. Kedua pasukan telah sepenuhnya bertarung bersama, dan suara pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan tidak ada habisnya, dan serangannya luar biasa. Fluktuasi energi tersebar di mana-mana di langit dan bumi, dan kekuatan penghancur yang mengerikan yang dihasilkan sangat menakutkan. Dan dengan perlindungan tentara dunia iblis dan bala bantuan aliansi api yang tak ada habisnya, seluruh situasi secara bertahap menjadi stabil, selama tiga kekuatan jahat yang tersisa tidak mengambil tindakan, bencana di dunia iblis akan mereda. Di bawah situasi seperti itu, Cailin juga perlahan memanggil roh ular 10 warna untuk merangkak di depannya, dan berjalan menuju pemakaman gua inti selangkah demi selangkah. Dilihat dari induksi, 3 pembangkit tenaga jahat, penguasa dunia dan lainnya. Yang ada di dalamnya, jelas pada saat ini, pertempuran di kuburan gua pada intinya adalah hal terpenting terkait dengan perubahan di seluruh dunia iblis. Pada saat ini, banyak perubahan telah terjadi di kuburan gua. Lorong gua itu gelap dan dalam, seperti lubang tanpa dasar. Dindingnya dikelilingi oleh pola kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung kekuatan tersembunyi. Jika kekuatannya lemah dan pikiran tidak kokoh, mudah tersesat di dalamnya, tetapi ada 10 warna. Dipandu oleh kekuatan ular sanca yang menelan, Cailin tidak bisa berkata apa-apa sepanjang jalan, dan bahkan ular sanca menelan 10 warna memiliki rasa keakraban yang samar. Sepertinya sudah ada di sini sebelumnya. Ada area yang sangat kosong di kedalaman gua, dan salah satu istana megah dengan gaya yang tidak biasa berdiri menjulang dan bertatahkan di sini. Gerbang istana yang indah tampaknya tenggelam ke dalam dinding gua, dan Anda dapat secara samar-samar melihat fluktuasi kuno tahun-tahun di atas gerbang. Istana besar yang dibangun di dinding ini seperti pelayan yang setia, selamanya. Berdiri di sini, seolah-olah menjaga sesuatu. Pada saat ini, di ruang terbuka yang datar di depan istana, beberapa sosok dengan napas berbeda berkumpul di sini, mata mereka sedikit panas, dan mereka menatap gerbang istana dengan rakus. Karena di balik gerbang ini, sangat mungkin bahwa itu adalah tempat peristirahatan terkuat yang terhubung ke dunia iblis Jepang. Jika mereka bisa masuk ke dalamnya, itu akan sangat membantu mereka. Bagaimanapun, satu-satunya orang yang bisa menghuni kuburan inti adalah raja dari semua binatang, ular sanca menelan 10 warna, dan monster super lainnya. Ledakan, keheningan tidak berlangsung lama, dan seorang pria kekar di kerumunan melonjak, meninju dan menendang, dan fluktuasi pertempuran yang hebat pecah di sini. Hahaha, senang. Seperti yang diharapkan dari kaisar iblis legendaris di dunia iblis. Tapi kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan jalur surgawi? Dalam satu pukulan, suara tawa muncul dari tanah, tetapi sumber suara itu tidak terluka, dan orang yang bertarung dengannya ditutupi bekas luka dan sudah diambang kematian. Keduanya adalah kaisar iblis, wakil penguasa dunia, di pusat dunia iblis, dan salah satu dari 3 kekuatan jahat yang terpikat ke kuburan gua olehnya. Tuhan, kau baik-baik saja. Melihat adegan ini, sudut bibir Qianying mengepal di samping kaisar iblis, dan dia bergegas ke kaisar iblis untuk mendukung yang terakhir, menatap kaisar iblis dengan sangat khawatir. 6 sayap suci ungu di belakang Qianying juga mulai berputar perlahan, dan kekuatan suci yang berdebar-debar tersapu. Kekasih kaisar iblis, Liu Yun, setelah mendapatkan koleksi terus-menerus dari kaisar iblis dari kekuatan malaikat, membantunya untuk sepenuhnya menstabilkan kekuatannya, dan bahkan membuat kekuatan yang terakhir menerobos ke tingkat malaikat ungu bersayap 6, dan dia kekuatan juga telah mencapai puncak reinkarnasi 5 lapis, dengan sayap malaikat, kekuatan tempur juga merupakan eksistensi yang tidak dapat diabaikan. Petik 2 petik 2. Senyum menyedihkan perlahan muncul dari sudut mulut kaisar iblis, seolah-olah dia tidak ingin Liu Yun khawatir, tetapi kelemahan yang disampaikan dari tubuhnya sudah muncul di wajahnya yang pucat, dan bahkan tombak iblis di sampingnya berdengung. Setelah beberapa pertarungan sebelum dan sesudah, kaisar iblis juga jelas bahwa pembangkit tenaga listrik Sein Rache di depannya ini jelas merupakan lawan yang sangat kuat. Atribut kekuatan cermin ajaib di tangan orang ini agak aneh. Sepertinya semua serangan yang aku gunakan akan dengan mudah disalin olehnya,
dan trik yang dia tiru bahkan lebih kuat daripada saat aku menggunakannya. Tombak iblis pemecah langit di sampingnya perlahan menopang tubuh Kaisar Iblis, melihat ke pihak lain dengan waspada. Selama keduanya bertarung, Kaisar Iblis mencoba untuk menghancurkan yang terakhir dengan kekuatan absolut, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia, itu akan disalin oleh cermin ajaib di tangannya dan berbalik untuk menyerangnya. Untuk mencegah pihak lain menduplikasi kekuatan jalan ilahi, Kaisar Iblis tidak menggunakan kekuatan jalan ilahi. Namun, Kaisar Iblis yang tidak menggunakan kekuatan jalan surgawi, dengan kekuatan reinkarnasi tingkat kuasi ke-8 saat ini dan berkah dari tombak iblis pemisah surgawi, sama sekali tidak dapat mengalahkan peringkat reinkarnasi tingkat 8 dari surgawi. Magic Demon Venerable. Pertahanan pasif jangka panjang menghasilkan bekas luka di tubuhnya. Tidak, aku tidak memiliki keyakinan penuh, aku tidak bisa menggunakan kekuatan para dewa dan kekuatan malaikat. Saat berikutnya, menyaksikan sayap malaikat berkibar di belakang orang-orang di sekitarnya, sensasi terbakar yang suci menyapu, dan Kaisar Iblis langsung menghentikan tindakan Liu Yun. Jika kekuatan jalan ilahi dan kekuatan malaikat disalin oleh pihak lain, maka dunia seribu besar mungkin akan menghadapi krisis yang sangat serius, meskipun kemungkinannya sangat kecil, itu bukan pilihan terakhir. Di sini, ada seorang pria kuat kerajaan yang tertidur di pintu istana yang megah, menunggu kesempatan. Di sisi lain, Suanyi berada di jalan buntu dengan sosok jahat lainnya. Mata yang terakhir sedikit diturunkan, seolah-olah dia telah berkultivasi ke dalam meditasi. Di tempat yang suci dan damai seperti itu, aura jahat di sekitarnya tampak tidak selaras dengannya, tindakannya. Orang-orang ini, jiwa-jiwa berhantu. Tuan Batas Suanyi memandang tiga sosok jahat di depannya dan langsung mendengus. Namun, Suanyi masih memiliki ketegangan di hatinya bagaimanapun, tujuan mereka hari ini terkait dengan keselamatan seluruh dunia iblis. Apakah dia bisa memikat beberapa orang ke istana di depannya, dan bagaimana dia bisa menyelesaikan kebuntuan saat ini di dunia iblis? Kekuatan dia dan Kaisar Iblis baru saja melangkah ke peringkat reinkarnasi 8 kali lipat dan peringkat reinkarnasi kuasi 8 kali lipat. Ketika berhadapan dengan tiga lawan, tekanannya berlipat ganda. Bagaimanapun, tiga lawan, kecuali untuk peringkat reinkarnasi kuasi ke-8, komandan kerajaan yang saling berhadapan, kekuatan dari dua pembangkit tenaga Sein Rache lainnya, peringkat reinkarnasi 8 kali lipat iblis sihir surgawi, dan sosok tak terlihat lainnya, yang kekuatannya telah samar-samar mencapai puncak peringkat reinkarnasi berunsur 8. Barisan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menyapu seluruh dunia iblis hari ini. Untuk sementara waktu, tanggung jawab berat keselamatan dunia iblis seperti gunung besar yang menekan hati mereka. Namun, meskipun rencana mereka ketat, pihak lain jelas bukan orang bodoh, jadi mereka mandek di depan istana pemakaman. Mereka juga tampaknya telah menemukan niat membunuh tanpa akhir yang tersembunyi di sini.